Perkenalkan, nama saya Riawati Ningtyas, NIM 1139. Perkenalkan, nama saya Prima Wahyu Sandika, NIM 1079. Nama saya Adi Kurniawan, NIM 1236. Transaksi clearing merupakan jasa bank untuk melakukan penagihan atau pembayaran atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perdagangan para nasabahnya dalam suatu wilayah. Sehingga dengan adanya transaksi clearing, timbul perhitungan hutang piutang antar bank peserta clearing yang menyerahkan warkat-warkat yang dikliringkan. Maka dari itu, bank peserta clearing diwajibkan memiliki rekening giro di Bank Indonesia guna menampung transaksi penarikan dan penyetoran dari nasabah masing-masing bank. Selanjutnya terkait dengan warkat-warkat clearing. Warkat clearing adalah warkat yang dipakai oleh bank-bank peserta clearing dalam lalu lintas pembayaran QREL yang berasal dalam satu kota atau satu wilayah. Sebagai contohnya, cek, biliet giro, nota debit, nota kredit, dan warkat lainnya. Adapun syarat-syarat agar warkat tidak ditolak oleh bank penerima, yaitu 1. Untuk cek dan biliet giro sudah dalam jatuh tempo. Kedua, bernilai nominal penuh. Ketiga, jumlah nilai angka harus sama dengan yang tertulis. Kemudian yang keempat, bermaterai. Yang kelima, tulisan harus rapi, sehingga jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani. Yang keenam, untuk penarikan, tanda tangan harus sama dengan spesimen tanda tangan di bank. Yang ketujuh, untuk debit rekening, saldo harus mengcover warkat clearing. Kedelapan, warkat clearing dan biliet giro tidak dalam keadaan cacat, dan lain sebagainya. Selain itu, prosedur transaksi clearing pada bank yang menggunakan sistem komputerisasi adalah 1. Petugas clearing mencatat warkat clearing yang diterima bank, baik pendebitan atau pengkreditan. Yang kedua, seluruh warkat diposting di teller. Ketiga, hasil posting dicetak, baik debit atau kredit. 4. Petugas clearing membuat neraca clearing dan memposting menang atau kalah dari hasil clearing hari itu. Yang kelima, menyerahkan ke pusat koordinator clearing. Kemudian yang terakhir, koordinator clearing menyerahkan kepada lembaga clearing Bank Indonesia. Selanjutnya terkait dengan sistem clearing nasional Bank Indonesia. SKNBI merupakan sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. SKNBI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses transaksi clearing. SKNBI ini dibentuk karena sebelumnya ada suatu wilayah yang tidak terdapat Bank Indonesia, sehingga clearing dilakukan oleh bank pemerintah setempat atas dasar petunjuk Bank Indonesia. Namun saat ini, adanya sistem clearing nasional Bank Indonesia membuat wilayah-wilayah tersebut sudah dapat melakukan transaksi clearing secara langsung ke Bank Indonesia. Kemudian terkait dengan istilah dalam sistem clearing nasional Bank Indonesia. Yang pertama, clearing. Clearing adalah pertukaran warkat atau DKE, yaitu kepanjangan dari data keuangan elektronik antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, clearing kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit. Yang ketiga, clearing debit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debit. Yang keempat, komputer penyelenggara clearing atau KPK adalah sistem komputer yang berada di lokasi penyelenggara clearing lokal yang terhubung dengan SSK secara online
yang digunakan PKL untuk menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing. Yang kelima, penyelenggara clearing nasional adalah unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Yang keenam, penyelenggara clearing lokal adalah unit kerja di Bank Indonesia dan unit kerja di bank selain Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing. Yang ketujuh, peserta adalah bank dan atau bank lain yang terdaftar pada PKN dan atau PKL untuk mengikuti kegiatan SKNBI. Kemudian yang kedelapan, penyelesaian akhir atau settlement adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening giro bank di Bank Indonesia yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing bank yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI. Kemudian yang kesembilan, penerima adalah nasabah bank maupun bank lain, perorangan atau badan usaha baik milik rekening maupun bukan pemilik rekening yang ditunjuk dalam perintah pengiriman uang sebagai pihak yang menerima pembayaran. Kemudian yang ke-10, pengirim, yaitu nasabah bank maupun bank lain, perorangan atau badan usaha baik pemilik rekening maupun bukan pemilik rekening yang melakukan perintah pengiriman uang. Kemudian di 11, data keuangan elektronik atau DKE, yaitu data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI. Kemudian yang ke-12, DKE debit adalah DKE transfer debit yang dibuat atas dasar warkat debit. Kemudian yang ke-13, DKE kredit adalah DKE transfer kredit yang dibuat atas dasar perintah transfer kredit. Selanjutnya, ke-14, dokumen clearing adalah alat bantu yang berfungsi sebagai dokumen kontrol dalam penyelenggaraan SKNBI. Yang ke-15, jaringan komunikasi data atau JKD merupakan seperangkat sistem yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara komputer penyelenggara clearing dengan SSK dan terminal peserta clearing atau TPK online dengan SSK. Kemudian yang ke-16, transfer adalah pengiriman uang dalam valuta rupiah yang dilakukan oleh cabang pengirim kepada bank lain melalui DKE kredit atas permintaan dan untuk kepentingan pengirim. Kemudian yang ke-17 yaitu warkat debit adalah alat pembayaran bukan tunai berupa cek, biljet giro, wesel, nota debit, dan warkat debit lain yang disetujui Bank Indonesia untuk dikliringkan, yang diperhitungkan atas beban pengirim atau bank pengirim melalui clearing debit. Kemudian yang terakhir, warkat debit luar wilayah adalah warkat debit yang diterbitkan oleh bank pengirim yang beroperasi di luar wilayah clearing. Selanjutnya, kegiatan clearing. Kegiatan yang berhubungan dengan clearing pada suatu kantor cabang, operasional peserta clearing antara lain sebagai berikut. Jadi kegiatan clearing di sini ada dua macam, yaitu clearing debit dan clearing kredit. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang clearing debit. Di situ ada 4 bagian, yaitu yang pertama ketentuan umum clearing debit, yang kedua clearing penyerahan. Di sini ada dua macam. Yang pertama penerimaan setoran warkat debit dari nasabah dan penerimaan warkat debit dan DKE debit dari PKL. Lalu yang bagian ketiga clearing pengembalian. Dan yang keempat penerbitan surat peringatan atau biasa disingkat dengan SP atau SPPR. Bagian pertama ketentuan umum clearing debit. Di sini ada beberapa macam juga, yaitu ketentuannya kegiatan dalam penyelenggaraan clearing debit terdiri atas clearing penyerahan dan clearing pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus clearing debit.
Jadi clearing penyerahan dan clearing pengembalian itu harus ada hubungannya dan ada kesatuan siklus dari clearing debit. Yang kedua, pemrosesan dan perhitungan clearing debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah clearing oleh PKL. Jadi pemrosesan ini hasilnya clearing debit digabung dan diperhitungkan secara nasional oleh PKN. Yang ketiga, penyerahan warga debit kepada PKL atau kepada peserta harus dilampiri dengan yang pertama DKE debit dan yang kedua dokumen clearing. Keduanya itu merupakan syarat untuk penyerahan warga debit kepada PKL. Yang keempat, penyampaian DKE debit kepada PKL dan dilaksanakan secara online maupun secara offline. Jadi ada dua pilihan, yaitu bisa dilakukan secara online ataupun offline. Yang kelima, warga debit dan DKE debit yang telah disampaikan kepada PKL dan atau peserta lain tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh peserta. Lalu yang ini, karena warga debit yang dapat diikutsertakan dalam clearing debit adalah yang pertama, warga debit yang diterbitkan oleh bank lain yang terdaftar di wilayah clearing setempat meliputi cek, biliet giro, wesel, nota debit, warga debit lain yang disetujui Bank Indonesia. Saya nanti akan memberikan contoh tentang cek ataupun biliet giro. Dan yang kedua, warga debit luar wilayah meliputi cek, biliet giro, warga debit lain yang disetujui Bank Indonesia. Lalu bagian yang kedua yaitu clearing penyerahan. Di sini ada penerimaan setoran warga debit dari nasabah, yaitu cabang pengirim wajib melakukan verifikasi atau memeriksa warga debit yang diterima dari nasabah. Yang kedua, pemrosesan clearing debit. Di sini proses harus ada beberapa macam, yaitu setoran warga debit yang diterima sebelum berakhirnya jam layanan clearing. Lalu setoran warga debit yang diterima setelah berakhirnya jam layanan clearing. Lalu yang kedua, tentang penerimaan warga debit dan DKE debit dari PKL. Di sini koordinasi clearing wajib memastikan kesesuaian antara warga debit yang diterima dengan laporan yang berisi daftar DKE debit yang diterima dari PKL. Jadi data yang dikirim harus valid sesuai dengan apa yang ditentukan. Lalu apabila terdapat perbedaan atau perubahan atas warga debit dengan laporan yang berisi daftar DKE debit, maka koordinator clearing wajib melaporkan dengan segera kepada PKL. Yang C, clearing pengambilan merupakan bagian dari siklus clearing debit dalam SKNBI untuk kegiatan tolakan transfer debit. Lalu yang keempat, penerbitan surat peringatan atau biasa disingkat dengan SP atau SPPR. Di sini khusus apabila alasan penolakan adalah saldo tidak cukup, maka akan diterbitkan surat peringatan atau SP pertama, kedua, dan surat pemberitahuan penutupan rekening atau SPPR sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ini ada contoh cek. Di sini ada beberapa persyaratan untuk memastikan apakah cek itu asli atau enggak. Kita bisa lihat dari logo bank mana, nama bank yang tertarik, lalu nominal dalam huruf, nominal dalam angka. Di sini juga ada nomor seri cek, tanggal, lalu yang di bawah nomor seri, sandi bank yang tertarik. Jadi kita bisa mengetahui apakah cek itu real asli atau enggak. Selanjutnya ada contoh juga biliet giro. Di sini ada beberapa titik juga yang harus diperhatikan dalam biliet giro ini, yaitu antara lain contohnya tanggal efektif, nama bank tertarik, logo bank seperti yang cek tadi, tapi perbedaannya di sini
Billionaire Giro ini harus lebih banyak lagi, lebih detail untuk memperhatikan apakah ceknya itu asli atau enggak. Yang selanjutnya clearing kredit. Di sini clearing kredit ada dua, yaitu ketentuan umum clearing kredit dan pengiriman DKE kredit. Yang pertama, ketentuan umum clearing kredit. Kegiatan penyelenggaraan clearing kredit hanya berupa clearing penyerahan. Jadi ada satu aja yang harus dilakukan oleh clearing kredit, yaitu soal clearing penyerahan tersebut. Lalu penyelenggara clearing kredit dilakukan secara nasional. Selanjutnya, penyelenggara clearing kredit bank dikoordinasi dan dikelola secara terpusat oleh koordinator clearing masing-masing bank. Jadi setiap bank harus mengkoordinasi tentang clearing kredit bank tersebut. Lalu ada juga pengiriman DKE kredit harus berdasarkan atas perintah transfer kredit. Jadi sebelum ada perintah transfer maka tidak boleh melakukan transaksi. Yang kedua, tentang pengiriman DKE kredit. Di sini DKE kredit dikirimkan oleh cabang pengirim kepada PKN melalui koordinator clearing. Lalu cabang pengirim wajib mengclearingkan perintah transfer kredit dalam bentuk DKE kredit melalui clearing kredit dengan beberapa ketentuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau bank yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada pengiriman DKE kredit. Di sini pengiriman DKE kredit itu soal itu tadi, DKE kredit dikirimkan oleh cabang harus sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya penyelesaian perhitungan akhir clearing debit dan kredit. Di sini ada beberapa, yaitu penyelesaian akhir atas hasil perhitungan clearing debit. Itu harus secara nasional dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Bank Indonesia. Jadi tidak boleh menyesuaikan sendiri, harus ada ketentuan dari Bank Indonesia. Yang kedua, pemrosesan dan perhitungan clearing debit ini harus dilakukan secara lokal di tiap-tiap wilayah clearing oleh PKL. Yang ketiga, hasil perhitungan clearing debit itu terdiri dari wilayah masing-masing clearing akan digabung dan diperhitungkan secara nasional. Yang keempat, penyelesaian akhir penyelenggaraan clearing debit dan kredit ini dilakukan oleh PKN berdasarkan hasil perhitungan secara net multilateral, yaitu perhitungan dengan mekanisme offsetting hak dan kewajiban peserta clearing bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya yang kelima, kewajiban bank dalam penyelesaian akhir clearing debit. Di sini harus dilakukan secara nasional, dipenuhi dari sumber dana dengan prioritas dengan beberapa prioritas. Yang selanjutnya, mekanisme penggunaan agunan. Di sini dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum. Yang terakhir, dalam hal seluruh sumber pendanaan belum dapat memenuhi seluruh kewajiban bank. Ini dalam penyelesaian akhir clearing debit secara nasional dan menyebabkan rekening giro bank bersaldo negatif. Di sini ada proses clearing. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, gambar A1, nasabah A ke Bank X. Itu nasabah A memberi perintah Bank X untuk transfer dananya ke Bank Y. Jadi dilakukan ada hubungan antara nasabah A dan
dan bank X. Gambar yang A2 yang panah ke kanan, itu bank X menyerahkan warkat clearing atau nota kredit untuk diproses melalui clearing. Yang gambar A3 ada panah ke atas, itu ada pembukuan hasil clearing. Jadi hasil penyelenggara clearing diberikan kepada petugas pembukuan hasil clearing akunting. Yang gambar panah ke kanan A4 itu distribusi warkat clearing dan laporan hasil clearing ke bank Y. Lalu gambar B1 sebelah kanan sendiri bawah nasabah B ke bank Y, yaitu nasabah B store warkat clearing cek bank X melalui bank Y. Lalu yang panah ke kiri B2, bank Y menyerahkan warkat clearing atau cek bank X untuk diproses melalui clearing. Selanjutnya B3 kembali lagi ke penyelenggara clearing, dioper ke pembukuan hasil clearing akunting, yaitu gambar B3 pembukuan hasil clearing. Gambar B4 yang panah putus-putus ke kiri itu distribusikan warkat clearing dan laporan hasil clearing ke bank X. Oke, saya lanjutkan mengenai transaksi clearing. Transaksi clearing adalah transaksi yang ada di bank yang berasal dari warkat bank yang akan diclearingkan, baik untuk transaksi pendebitan rekening maupun untuk kreditan rekening nasabah, dan transaksi yang masuk yang berasal dari bank lain. Dengan adanya sistem clearing nasional atau SKN, maka warkat-warkat clearing yang berfungsi sebagai nota debit dan nota kredit kini dapat langsung diposting dari kantor cabang masing-masing bank. Dilihat dari arus transaksinya, clearing dibagi dua, yaitu ada clearing keluar dan clearing masuk. Clearing keluar yaitu warkat-warkat clearing dari nasabah yang diserahkan kepada bank peserta clearing untuk diclearingkan ke Bank Indonesia, yang dilakukan pada waktu clearing pertama atau pagi hari. Warkat ini dapat berupa warkat debit dan warkat kredit. Warkat debit ini adalah alat pembayaran non tunai berupa cek atau biliet giro, wesel, nota debit, dan warkat debit lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk diclearingkan, yang diperhitungkan atas beban pengirim atau bank pengirim. Warkat kredit adalah alat pembayaran non tunai berupa cek atau cek, kemudian biliet giro, wesel, nota kredit, dan warkat kredit lain yang disetujui Bank Indonesia untuk diclearingkan, yang diperhitungkan untuk kepentingan nasabah, penerima atau bank penerima. Kemudian clearing masuk. Clearing masuk adalah warkat-warkat clearing yang diterima oleh bank yang berasal dari warkat clearing bank lain yang masuk pada waktu clearing kedua, yaitu dalam siang atau sore hari. Warkat ini dapat berupa setoran clearing masuk dan penarikan clearing masuk. Setoran clearing masuk yaitu warkat transaksi setoran ke rekening nasabah yang akan diposting dengan mengkredit rekening nasabah di bank penerima warkat dan sebaliknya mendebet rekening pengirim. Contohnya yaitu warkat cek, biliet giro, dan dahulu kredit notes. Kemudian yang kedua, penarikan clearing masuk, yaitu warkat transaksi penarikan ke rekening nasabah yang akan diposting dengan mendebet rekening nasabah di bank penerima warkat dan sebaliknya mengkredit rekening pengirim. Contohnya yaitu warkat cek, biliet giro, dan dahulu kredit notes. Selanjutnya yaitu akuntansi clearing debit. Nah, ini ilustrasinya pada tanggal 25 Juni 2012
PT Maju Bersama adalah nasabah giro di Bank Rakyat Indonesia cabang Jatinegara, menyetor selembar bilet giro BRI cabang Jatinegara untuk dipindah bukan ke rekening giro rupiah. PT sukses terus di Bank ABC cabang Jakarta Kota sebesar 25 juta. Nah, untuk untuk jurnal pertama yaitu debitnya rekening giro PT Maju Bersama sebesar 25 juta dan kreditnya rekening perantara clearing 25 juta. Ilustrasinya tuh seperti ini. Nasabah menyetor bilet giro kan miliknya di BRI cabang Jatinegara. Berarti nasabah menarik dananya untuk dikeliringkan kepada nasabah Bank ABC cabang Jakarta Kota. Oleh teller diposting pada clearing pertama dengan memasukkan data dari nomor rekening nasabah dengan pos lawan akun besar, yaitu rekening perantara clearing. Kemudian untuk jurnal kedua, akun debitnya yaitu rekening perantara clearing dan akun kreditnya rekening giro Bank Indonesia. Untuk menihilkan rekening perantara clearing dibuat secara gabungan dari seluruh transaksi clearing dengan pos lawan akun buku besar, yaitu rekening giro Bank Indonesia. Terus selanjutnya akuntansi clearing kredit, clearing keluar. Tuan Amir adalah nasabah giro di Bank ABC cabang Bekasi. Pada tanggal 20 Juni 2012 menyetor ke bank selembar bilet giro Bank Mandiri cabang Jatinegara ke rekening giro rupiahnya sebesar 5 juta. Nah, untuk jurnal pertama, akun debitnya yaitu rekening perantara clearing dan akun kreditnya rekening giro Tuan Amir. Nah, ilustrasinya itu nasabah Bank ABC menyetor bilet giro milik nasabah Bank Mandiri cabang Bekasi untuk dikeliringkan. Berarti rekening giro rupiah Tuan Amir dikredit. Kemudian posting sebelum efektif masuk rekening nasabah sebelum ketahuan hasilnya tidak ditolak dan jurnal transaksi yang dihasilkan seperti itu. Kemudian untuk jurnal kedua, akun debitnya rekening giro Bank Indonesia. Terus kemudian akun kreditnya rekening perantara clearing. Nah, setelah ketahuan hasilnya disetujui, maka rekening perantara clearing harus dinihilkan yang dibuat secara gabungan oleh koordinator clearing setelah semua warkat clearing diposting. Kemudian akuntansi clearing debit atau clearing masuk. Dalam clearing masuk maksudnya. Pada tanggal 25 Juli 2012, Bank Mandiri cabang Jatinegara menerima warkat clearing dari Bank ABC cabang Jakarta Kota atas nama PT Maju Bersama sebesar 10 juta untuk kepentingan nasabahnya atas nama PT Sinar Cemerlang. Untuk jurnal pertama, akun debitnya yaitu rekening perantara clearing, akun kedua kredit rekening giro PT Sinar Cemerlang. Nah, ilustrasinya warkat clearing yang diterima Bank Mandiri cabang Jatinegara pada clearing kedua berarti merupakan setoran ke rekening giro rupiah PT Sinar Cemerlang dan akan diposting dengan kredit rekening giro nasabahnya dan sebagai pos lawan akun buku besar rekening perantara clearing. Kemudian di jurnal kedua, untuk menihilkan rekening perantara clearing dibuat secara gabungan oleh koordinator clearing setelah seluruh warkat clearing diposting dengan pos lawan akun buku besar rekening giro Bank Indonesia. Ya, jurnal keduanya dengan akun debitnya rekening giro Bank Indonesia dan akun kedua kredit rekening perantara clearing. Terus selanjutnya akuntansi clearing kredit dalam clearing masuk. Pada tanggal 10 Juli 2012,
BRI Cabang Bekasi menerima dari Bank ABC Cabang Bekasi selembar bilet giro yang dikeluarkan nasabahnya atas nama PT Maju Bersama sebesar 20 juta. Dengan jurnal pertama yaitu akun debit rekening giro PT Maju Bersama dan akun kreditnya rekening perantara clearing. Warkat clearing yang diterima BRI Cabang Bekasi dari nasabahnya berarti merupakan penarikan ke rekening giro rupiah PT Maju Bersama dan akan diposting dengan mendebet rekening giro nasabahnya dengan pos lawan akun buku besar rekening perantara clearing. Kemudian untuk jurnal kedua, untuk menihilkan rekening perantara clearing dibuat secara gabungan oleh koordinator clearing setelah seluruh warkat clearing diposting dengan pos lawan akun buku besar rekening giro Bank Indonesia. Kemudian jurnal kedua yaitu debit rekening perantara clearing dan kreditnya rekening giro Bank Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.